Aisyah. Doanya qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan saya rumah untukku di surga. Istri Fir'aun, permaisuri Fir'aun, Allah yarhamha, istri Aisyah ya. Aisyah. Doanya qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan saya rumah untukku di surga. Rumah yang kita bagi, kita membayangkan istana kan dibanding dengan rumah kita. Kalau dia tidak tahu istana, dia tinggal di istana. Saya yakin istananya Ibunda Siti Aisyah itu lebih bagus daripada Hidayah. Kenapa? Dalam Al-Quran dan dalam sejarah manusia, Fir'aun adalah penguasa yang tertinggi di dunia. Tapi dia mengatakan ana jadi yakin saya istananya lebih istana Hidayah. Tapi yang dia tidak tahu rumah surga lebih bagus. Itulah yang kita harapkan. Insya Allah dengan keikutsertaan kita pada hari ini membicarakan rencana kerja. Potong sedikit lagi, saya masuk ke bagian penting. Tentunya spesifik materi rapat kita. Ada rencana kerja, ada tolak ukur capaian kerja dengan urut yang satu dengan yang lain, ada yang kedua, kepala bidang dan terus ke bawah. Dan yang sangat penting, tidak kalah penting adalah mungkin Bapak yang bekerja di perusahaan. Saya pernah dulu di sipil. Ada buku rapat kerja, ada dibagi, tapi tidak pernah diisi. Jadi saya ditugaskan, kita bekerja di satu perusahaan. Apa kerja Anda besok? Kita bikin satu persatu. Lalu kita coret, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Itu lebih bagus juga Pak. Nah kita kan karena terlalu hafal rencana kerja di masjid ini, kelewatan dia Pak. Ya saya ingin mengambil sederhana, tapi waktu kita tidak cukup. Khawatir lagi saya nanti kalau saya singgung kepala bidang nanti ada yang marah dengan saya misalnya. Contoh kecil aja, saya sebagai pengurus masjid, saya lihat ada sampah jalan, masuk ke dalam rencana kerja saya, masuk gitu, dengan memindahkan sampah itu ke tempat sampah, itu sudah target namanya. Alhamdulillah di penghujung ini izinkan saya menutup dari lubuk hati yang dalam. Pak Haji, saya hitung tahun 98 kita di sini. Kalau nggak salah ya, berarti kita sudah bergaul hampir 25 tahun, kurang lebih. Saya mengambil ke diri saya sendiri. Bahasa Padang, hamba gaib, miskin, lemah dan punya. 25 tahun kita bergaul. Yakin saya dari pemikiran, ucapan, sikap saya mungkin membuat Pak Haji kecil hati sama saya. Tak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Kecil hati boleh, tegur saya boleh, mudah-mudahan saya ke jalur yang baik. Tetapi jangan sampai kita menjauhi masjid. Ini masjid kita, bukan orang lain lagi di gerbang satu itu dia numpang ke sini. Tapi kalau regensi satu, ini masjid kita. Apakah saya lulus, apa tidak? Tapi sebagai seorang jemaah, ini masjid kita. Untuk itu dengan tulus ikhlas saya minta, kecil hati boleh, tetapi jangan larut, jangan tampak jauh dari masjid. Nah inilah tempat kita mengabdi,
tempat kita berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang ada dengan satu keyakinan, Allah tidak menyia-nyiakan. Khususnya pertemuan hari ini membicarakan kegiatan yang tadi. Allahumma semoga tema konsisten membangunkan masjid menuju ridha Allah SWT. Tadi saya minta sama Pak Haji Rahman, hanya sampai di sini saya. Untuk mengetok palu Pak Haji Rahman bagaimana? Oh, kata Pak Haji begini, nggak usah mengetok palunya ke Pak Haji aja. Oh, saya ngawanto, saya takut sama Pak Haji. Mudah-mudahan apa saya maksudkan diulang, otong jangan formal betul, nggak usah ada dokter lah, ini zual aja lah gitu ya. Iya. Sekali lagi ini masjid kita, bagi yang tidak hadir sampai kepada tidak hadir datang ramai ke masjid kita dalam sholat dan yakinlah kita ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Mau pakai cingkrang mau tutup mau minta tertutup kayak saya nggak ada, mau jasnya mungkin separuh di Suria. Kalau dulu itu dokter saya pernah bukti dia punya jatuh sampai lutut pagi. Saya kena ilmu saya tidak sama dengan beliau, nggak mampu saya memakai jas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan rapat kerja yang dibicarakan hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan kesuksesan itu ditandai dengan saling memberi dan menerima, bukan mendiamkan, saling memberi dan menerima. Input dan puncak tertinggi kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan garis kami Dewan Syuro sini, aku sama Pak Haji Rahman pergi gitu Pak, kita pergi. Saya kira juga pengurus dewan kemakmuran masjid juga harus begitu. Ya contoh kecil aja, Haji Budin, tolong dong mic-nya, jangan bilang antara sendiri, ya begitu. Maaf nih. Allahumma mudah-mudahan tepat yang berapa jadi lewat berapa? Lewat 4 menit. Gak apa-apa, Pak Capri jadi buka. Selamat menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian berbahagia, hari nanti insya Allah kita akan sampaikan dari beberapa kawan kita terkait dengan program-program kerja yang diamanatkan pada saat musyawarah akbar kemarin yang tanggal 1 Juli, yang nanti pada akhirnya akan menjadi ketetapan aktivitas kita selanjutnya. Walaupun kalau menurut hemat saya kemarin banyak program kerja yang diamanatkan oleh musyawarah akbar peserta itu sedikit yang kalau boleh bicara adalah mimpi besar. Tapi boleh juga karena sesuatu itu dimulai dari mimpi. Kalau nggak ada mimpi nggak akan bisa terjadi. Contoh hal nanti akan secara detail disampaikan Dewan Bidang Pembangunan. Ada banyak masukan-masukan, ada banyak permintaan-permintaan dari jamaah untuk senantiasa banyak pembangunan. Sedangkan kita sama-sama tahu di masyarakat kita ini ya saat ini secara jamaah paripurna ini semakin bertambah. Artinya pendapatan dari keuangan dana itu sepertinya cenderung biasa-biasa saja atau bahkan ada cenderung. Tetapi kami sebagai pengurus yang diamanai pada saat kemarin optimis dan insya Allah doa dari Bapak Ibu sekalian ini mudah-mudahan seluruhnya bisa kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian berbahagia, rapat kerja pertama pada hari ini
panitia, dan panitia ya. Kami membuat tema adalah istiqomah membangun masjid menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang secara tafsirnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Alim Was. Yang mudah-mudahan kita bisa lakukan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian berbahagia, acara kita pada hari ini mudah-mudahan tidak lebih dari agenda jam itu 19.20 kita akan selesai. Baik, akan kita mulai dari visi dan misi. Visi masjid kita yakni menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah. Kemudian misi pemberdayaan dan persatuan umat Islam guna mencapai keimanan dan ketakwaan serta kesejahteraan jamaah masjid secara lahir dan batin. Dan ini yang sudah dicantumkan dalam anggaran dasar kita, pasal 7 anggaran dasar DKI Nasional Masjid. Jadi sama-sama nanti rangkaian turunannya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kepala bidang semuanya. Baik, ini adalah seluruh struktur yang ada. Nanti setelah saya bacakan, kalau nggak ada masukan, nggak ada tambahan, berarti selesai saya bicara, artinya ini penetapan sekaligus tetapannya para anggota-anggotanya. Mungkin perlu saya sampaikan sejenak adalah pada tanggal 21 Juli 2024 kemarin pada Musbar itu yang sudah diputuskan oleh ketika kita formatur adalah Dewan Suro sejumlah 17 orang. Ini yang sudah diputuskan kemarin. Kemudian pengurus intinya, ketua, sekretaris bendahara dan seluruh 6 kepala bidang ini yang sudah ada seksi-seksinya. Kemudian seksi-seksinya kemarin sudah kita bentuk, maka hari ini saya coba bacakan masing-masing. Sekali lagi untuk Dewan Suro ini kemarin ini adalah melalui sidang formatur 2 yang sudah kita putuskan nama. Kemudian untuk nomor 1 dan seterusnya ini kemarin hanya ditulis di pada saat sidang formatur, artinya pengangkatan ketua Dewan Suro itu dalam ADART kita tidak diatur. Nah, oleh karena itu nanti pada teknisnya silakan pada Dewan Suro yang 17 orang ini boleh rapat sendiri atau nanti bagian dari hari ini menentukan ketua Dewan Suronya siapa. Nanti boleh kita pastikan juga. Itu Pak. Untuk ketua hariannya saya Suroto berada wakil ketua Bapak Muhammad Kusno di sebelah sini. Kemudian sekretaris Bapak Imam Mudakir. Mana Bapak Mudakir? Jadi mungkin ada yang belum kenal masalah ini Ibu ya. Apa ini namanya? Kemudian wakilnya adalah Bapak Fian Sofian. Ini beliau hari ini sedang tugas di luar Vietnam. Thailand Pak. Kira-kira itu. Kemudian bendahara Bapak Haji Ahmad Tobari, kemudian wakil bendahara Bapak Haji Baharudin. Ini duet, sepertinya sudah sering duet dari insya Allah. Kemudian kami lanjutkan Kepala Bidang Kesekretariatan Bapak Hamdani. Di sana ada seksi rumah tangga dan keamanan, yaitu Bapak Misbul Firdaus hadir. Kemudian nomor 2 Bapak Dedi Susanto hadir. Yang kedua seksi rumah. Saya perawatan. Di sini ada Bapak Nurholisna. Satu lagi kan juga. Pak Herudin. Bapak Herudin. Belum kelihatan. Kemudian yang ketiga Infocom ini Bapak Edi Soto. Nah, sekarang ini sedang bertugas. Keempatnya adalah seksi KKLM, kebersihan keindahan lingkungan masjid. Ini Bapak Saya Budi Duri dan Bapak Jalot. Pak Jalot lanjut.
Baik. Oke. Aman? Selesai ya? Jadi cukup ya? Baik. Yang kedua, bidang kemasjidan kepada bidang Bapak Saliman. Di sana ada seksi peribadatan, yaitu Pak Haji Puji Sunaryo dan Bapak Suparman. Oke, kedua, seksi PHBI Bapak Ustadz Agus Sofyan, SPDMN. Hadir. Kedua, Bapak Darko Susanto. Oke, alhamdulillah. Berarti seksi ketiganya adalah apa Pak? Oh iya, bukan jenazah. Nomor satu Pak Alhamdulillah SE ada. Yang kedua Haji Sultan Nabi Wijaya. Baik, tapi sudah bersedia ya? Baik. Nomor tiga adalah kepala bidang pembangunan. Kepala bidangnya Pak Nurul Menteri Raharjo. Ini pendatang baru Pak. Ya, ini pendatang baru. Pak Sariman juga pendatang baru. Tadinya kedua. Ada dua seksi. Yang pertama adalah konstruksi dan pengawasan. Satunya Pak Barkah Yohanto. Belum ada. Kita kurang. Nomor duanya adalah Pak Haji Swati. Hadir. Baik. Kedua, seksi pemeliharaan dan sarana fisik. Satu Bapak Syukur izin. Kedua Bapak Yusuf. Tapi kenapa ya? Baik. Nomor berikutnya adalah bidang dakwah Bapak Eko Purwanto. Ini juga pendatang baru. Ada dua seksi masjid taklim kaum Bapak Wisran. Baik, ada Bapak Ahmad Jibri. Siap. Nomor tiga Bapak Afif Arbian. Belum nyampe apa macet konfirm. Kemarin saya setia dari Pak Haji jangan pakai kakak gitu. Kalau nggak mau harapan Pak Agus Malik kurang enak badan. Kita lanjut bidang pendidikan Bapak Agung Mayanto STMN. Makanya TKI-nya belum. Oh TKI gitu. Pasal saya kaum ibu. Di sini ada Pak Ibu Iswati. Itu jadi nomor dua Ibu siapa? Baca tadi. Nur Dewani. Ibu Nur Dewani. Lamaran. Ada Zoom lagi. Ada. Kemudian seksi remaja dan diklat. Jadi kata namanya ada Bapak Khalid Nedi Khalid. Hadir. Keduanya adalah Bapak Amri Tanwi, Haji Kemas Muhammad Syafruddin. Hadir. Kedua Bapak Soleh Setiato. Alhamdulillah hadir. Ketiga Anidas Torik. Seksi kedua seksi santunan Bapak Iwan. Kemudian nomor dua Bapak Ibrahim Biono. Keempatnya adalah Ibu Ramili. Hadir. Keempatnya Ibu Siti Suryani. Lalu nanti mohon responnya apakah ini nanti akan menjadi program atau akan kita rilis sesuai dengan keputusan kita pada saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan sistem pelaporan keuangan yang kita gunakan itu diminta untuk sesuai pernyataan standar akuntansi. Jadi yang disebut PSAK ini adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Ini bagaimana? Memang seperti itu Haji ya. Baik, lanjut. Nomor dua, merubah struktur DKM Haji Jagal Muhajirin masuk ke dalam program Yayasan Muhajirin hasil dari 1 sesuai dengan ADART Haji Jagal Muhajirin dan ADART Yayasan Muhajirin hasil dari 1. Ini apakah tadi kami menerima Haji Jagal kan sedikit ada overlap antara Yayasan dan DKM karena berdirinya dua DKM, tapi
setelah keluar yayasan, tentu yayasan akan lebih tinggi daripada TKN. Kira-kira seperti itu. Sinkronisasi ADART. Oke, lanjut Pak. Itu yang pertama oke. Ya. Yang kedua oke atau menti. Ya, ya. Mohon silakan. Pastikan dulu nomor 2 bagaimana. Nomor 2, apakah ada tanggapan? Kan kita nggak perlu paham misalnya. Pak Ustaz Abes silakan macam-macam. Kalau saya menanggapinya, betul di sana. Menurut DKRC dan wajib masuk dalam organisasi yayasan wajib karena sifatnya yayasan lebih tinggi walaupun alatnya yayasan ada dalam masjid dalam DKR tapi ketika di badan hukum maka itu ada di atas secara garis umum itu aja Pak. Jadi intinya kita setuju ya. Oke. Terus Ada remaksnya Pak. ada catatannya boleh. Ini belum diisi. Yang mengisi-isinya oke. Ada remaksnya isi Pak. Tadi Pak. Akan dirapatkan antara yayasan dengan TKN lebih lanjut. Oke. Ini diprogres dengan catatan tadi ya. Baik. Lanjut nomor 3, mengubah anggaran dasar tentang masa kepengurusan DKM menjadi 5 tahun. Yang saat ini ADART kita 3 tahun. Ini ada masukan kemarin anggaran apa masa kepengurusan menjadi 5 tahun atau dikurangi dari 4 tahun ke 1 tahun sekarang. Ya, silakan. Hah? 3 tahun saja. Yang lain? Clear. Berarti ini nilai NG. Ya, NG ya. Clear Pak? Baik. Terus sama berapa? Nomor 4, mengubah nama secara tempat menjadi Indonesia. Ini pasti oke. Nomor 5, perincian tadi laporan keuangan ini tidak jelas gimana. Jadi setelah laporan keuangan dirapikan RAB-nya ini ya. Oke, lanjut. Nomor 6, pengurusan masjid sesuai dengan background keahliannya. Ini mohon maaf Pak, ini terlepas dari OP atau NG, kita menjadi pengurusan susah banget nih Pak. Ini susah. Kita mencari sebuah video dan lain sebagainya. Progres Pak, tapi struktur ini 1 bulan aja kita membuat Pak. Ini lihat ya. Soal keahliannya saya bisa nggak bisa masuk. Saya bukan dari background agama, saya dari ekonomi Pak. Kira-kira seperti itu. Yang sekarang ini nilai nomor 7, audio elektronik dipakai sebagai kegiatan ekonomi ini. Oke Pak, gitu ya. Baik, artinya rekomendasi tadi ini Pak Imam tadi kalau ada oke, jika ada catatan. Saya lanjutkan. Ya, silakan. Kalau tempat tadi kita sepakat jadi oke. Nomor 4 akan menjadi oke Pak. Udah oke. Oke. Ya satu. Ya, oke kita silakan. Jadi perlu alasan. Alasannya apa? Sosial. Sosial itu biar apa? Dulu kan kesejahteraan umat itu lebih menyerap, lebih menyeluruh. Ada ekonominya di sana. Kalau sosial dengan sosial saja, ekonomi nggak masuk. Makanya biasanya sosial ekonomi. Nah kalau kesejahteraan umat ada sosialnya, ada ekonominya. Jadi yang berada seperti Itu penjelasan lebih detail. Bagaimana Pak? Tolak. Baik. Ya, silakan. Yang oke di sini nanti kita akan masukkan ke program kerja tambahan. Contoh, namanya di sini pelaporan keuangan ini akan masuk program negara. Kemudian review ADART ini nanti akan masuk ke sekretaris dan lain sebagainya. Nanti kita ambil. Cukup banyak rekomendasi. Terima kasih. Baik, kami akan lakukan keputusan pada siang hari ini. Kalau ada banyak catatan tadi, nanti secara garis besar saja saya sampaikan. Secara rincinya nanti kita akan kirimkan lewat media-media yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan beberapa catatan pada pagi hari ini. Kirinya nggak usah kirinya. Halaman kiri.
Turun. Nah ini ada 10 terus bawah lagi 10 lagi 20 terus 28. Artinya ada catatan 28 catatan yang perlu saya garis bawahi pada siang hari ini. Insya Allah sesuai dengan kesepakatan tadi kami TKN dan seluruh organ yang ada akan optimis dan bekerja keras serta cerdas untuk menyelesaikan program-program yang telah disepakati tadi. Tentu kami akan bacakan satu yang secara detail nanti akan kami kirimkan juga. Demikian kurang lebih